Siapa yang menyangka reuni SMA yang awalnya hanya berniat untuk nostalgia berubah menjadi ajang cinta lama yang kembali bersemi. Begitu hebohnya reuni kali ini hingga media sosial pun ikut ramai memperbincangkan nama KDM dan Cekokong. Dua sosok yang dulunya dikenal akrab di masa putih abu-abu kini kembali dipertemukan dalam suasana penuh tawa dan kenangan. Reuni itu digelar di sebuah villa megah di kawasan Puncak, dengan udara dingin yang seolah menjadi saksi bisu bagaimana kisah lama yang sempat terkubur perlahan muncul kembali ke permukaan. Semua alumni hadir dengan cerita hidup masing-masing, namun yang paling mencuri perhatian malam itu hanyalah dua orang, KDM dan Cekokong. Sejak awal acara dimulai, aura keduanya sudah tampak berbeda. KDM yang kini dikenal sukses dan berwibawa tampak lebih tenang, sementara Cekokong hadir dengan senyum khas yang selalu berhasil mencairkan suasana. Ketika keduanya saling bertukar pandang untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, suasana seolah berhenti sejenak. Para teman lama yang melihat momen itu langsung bersorak kecil, menggoda mereka dengan candaan khas reuni yang penuh keakraban. Tak butuh waktu lama, suasana mulai menghangat dan semua orang mulai bernostalgia, membicarakan masa-masa sekolah yang penuh cerita konyol, termasuk kisah lama antara KDM dan Cekokong yang dulu sering dijodoh-jodohkan. Awalnya, KDM tampak canggung ketika mendengar namanya disebut-sebut bersama Cekokong. Tapi teman-temannya tak berhenti bercanda. Mereka mengatakan bahwa keduanya dulu tak hanya cocok secara penampilan, tapi juga sama-sama punya aura pemimpin yang kuat. Cekokong waktu itu dikenal sebagai gadis cerdas yang aktif di berbagai kegiatan sekolah, sedangkan KDM adalah sosok yang kalem namun disegani. Kombinasi keduanya dianggap sempurna oleh teman-teman mereka. Dan kini, setelah bertahun-tahun berlalu, melihat mereka duduk berdampingan lagi membuat semua nostalgia itu kembali hidup. Malam makin larut, suasana makin hangat. Api unggun dinyalakan di halaman villa, lagu-lagu nostalgia dari masa SMA diputar lembut, menambah romantisnya suasana. KDM dan Cekokong tampak berbincang di sudut halaman, sesekali tertawa kecil saat mengenang masa lalu. Beberapa teman sengaja menjauh memberi ruang, pura-pura sibuk dengan gitar atau makanan, padahal mereka semua sedang memperhatikan dengan senyum penuh arti. Banyak yang berbisik bahwa mungkin reuni kali ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sebuah takdir yang akhirnya menemukan jalan pulang. Ketika sesi permainan dimulai, suasana berubah lebih seru. Salah satu teman lama memulai permainan, Truth or Dare versi nostalgia, di mana peserta harus menjawab jujur tentang kisah masa sekolah mereka. Ketika giliran KDM tiba, semua langsung berteriak agar ia menceritakan siapa yang dulu diam-diam ia sukai di kelas. Dengan wajah tersipu dan tawa kecil, KDM hanya tersenyum tanpa menjawab. Tapi ketika pandangannya jatuh pada Cekokong yang duduk di seberang, seluruh ruangan langsung heboh. Sorak-sorai menggema, semua teman bertepuk tangan, menggoda keduanya agar jujur. Cekokong pun tertawa malu, menutupi wajahnya dengan tangan, sementara KDM hanya geleng-geleng kepala, namun senyumnya tak bisa disembunyikan. Setelah permainan itu, beberapa teman mulai menggoda lebih jauh. Mereka mengatakan bahwa reuni ini tak boleh berakhir begitu saja. Harus ada kelanjutan cerita antara KDM dan Cekokong. Bahkan ada yang spontan berteriak bahwa mereka berdua harus dijodohkan kembali, karena dari dulu pun semua merasa keduanya memang ditakdirkan bersama. Candaan itu membuat suasana makin ramai, tapi di balik tawa dan gurauan, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Semua orang bisa melihat bahwa keduanya memang memiliki ikatan emosional yang tidak pudar meski waktu sudah berjalan begitu lama. Ketika semua orang sudah mulai mengantuk, beberapa teman mereka masih duduk di sekitar api unggun, sementara KDM dan Cekokong masih asyik berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tapi suasananya begitu tenang. Angin malam berhembus lembut, cahaya api berpendar di wajah mereka yang tampak bahagia. Seorang teman sempat memotret momen itu secara diam-diam,
dan foto tersebut kemudian menjadi viral di grup alumni. Dari situlah gosip itu makin besar, tentang bagaimana cinta lama mungkin akan kembali tumbuh dari reuni sederhana itu. Keesokan harinya, sebelum semua pulang, teman-teman mereka kembali menggoda. Beberapa bahkan mengatakan bahwa reuni berikutnya harus menjadi resepsi kecil untuk KDM dan Cekokom. Candaan itu dibalas tawa, tapi di balik canda itu, banyak yang diam-diam berharap itu benar-benar terjadi. Beberapa orang sempat melihat KDM membantu Cekokom membawa koper ke mobilnya, momen kecil yang tampak sederhana tapi justru membuat semua makin yakin bahwa keduanya punya perasaan yang belum selesai. Sejak hari itu, kabar kedekatan mereka terus jadi bahan pembicaraan. Banyak yang mengatakan bahwa setelah reuni itu, KDM dan Cekokom kembali intens berkomunikasi, bahkan beberapa kali terlihat makan bersama. Media sosial pun ikut heboh. Banyak yang menulis caption romantis ketika mengunggah foto mereka berdua, seolah menegaskan bahwa cinta sejati memang tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Para alumni yang hadir di reuni itu pun ramai-ramai menulis komentar bahwa mereka menjadi saksi bagaimana dua hati lama akhirnya dipertemukan lagi dalam suasana penuh kehangatan. Tidak sedikit yang berharap reuni berikutnya akan menjadi babak baru, bukan lagi sekadar nostalgia, melainkan awal dari kisah cinta yang sesungguhnya. Kini, nama KDM dan Cekokom kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena sensasi atau gosip biasa, tapi karena cerita mereka menginspirasi banyak orang bahwa cinta sejati bisa datang kembali di waktu yang tepat. Banyak yang berkata bahwa mungkin reuni itu memang sudah digariskan sebagai jalan untuk mempertemukan mereka lagi. Dan entah benar atau tidak, satu hal yang pasti, malam itu, di bawah bintang-bintang dan api unggun yang berpendar lembut, dua hati yang pernah terpisah tampak kembali menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Dan seperti biasa, semua kisah manis ini hanyalah hiburan semata, tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau menggambarkan kejadian nyata siapapun.